Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, jumpa lagi kita dalam ibadah Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Horas Sihaan. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kami umat-Mu datang bersyukur, kami memuji, mengucap syukur atas rahmat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Tuhan Engkau memelihara kami dan Tuhan Engkau yang memberkati kami. Tuhan Yesus berkati seluruh ibadah yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan di tengah bangsa kami ini. Kami juga Gereja Rasuli Indonesia Berkat yang mengadakan ibadah online pagi hari ini, Tuhan Engkau berkati. Berkati hamba-Mu Pendeta Horas Sihaan yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat-Mu, perlengkapi hamba-Mu ini dengan hikmat Tuhan. Dan bersama tim yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, inilah kehidupan kami, biarlah kami juga umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala salah dan dosa kami, dan berkatilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dan mengangkat suara kita dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Puji dan sembah namanya. Ya, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena melawat kita, nyanyi bagi Dia,
nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. 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 Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di minggu ketiga di bulan Juni ini. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-21. Saya percaya kita semua ada itu karena kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita agar kita boleh berdoa dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Raja dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada hari ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dalam rumah kami masing-masing, dalam ibadah gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Kami naikkan syukur kami karena kami ada sekarang itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami, berkati telinga kami, agar dalam pembacaan firman Tuhan ini kami boleh diberkati ya Tuhan. Karena dalam ibadah ini kami tidak hanya sebagai rutinitas saja, tapi kami ingin tetap membangun relasi bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita langsung saja di dalam Mazmur pasal yang ke-121, Mazmur 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tema khotbah kita pada hari ini adalah musim pasti berganti. Musim pasti berganti. Saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur
penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Saya tidak bosan mengatakan, Bapak Ibu mari jadi orang yang berbahagia dengan cara membaca firman Tuhan. Tidak ada hari kita lewati tanpa membaca firman Tuhan. Jadi kita pastikan kita melakukan itu. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mengajak kita sejenak untuk mereview atau kilas balik perjalanan kehidupan rohani kita. Tentu ada berbagai macam corak, ada berbagai macam warna yang menghiasi kehidupan kita. Seperti dalam kata pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ ada berbagai macam musim di dalam kehidupan manusia. Dikatakan di sana ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, bahkan ada waktu mencabut yang ditanam. Sampai hal-hal yang detail sekalipun, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk merobek. Bahkan diakhiri dengan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Sebegitu banyaknya musim yang dialami oleh manusia. Itu artinya bahwa semua kejadian di atas menyatakan bahwa Allah mengajarkan kita bahwa kehidupan saudara dan saya itu senantiasa bergerak dari satu musim ke musim yang lain. Sekali lagi, dari semua yang terjadi yang kita alami, bahkan yang kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8 itu mengajarkan bahwa kehidupan saudara dan saya itu senantiasa bergerak dari satu musim ke musim yang lain. Dari satu kejadian ke kejadian yang lain. Dari suatu kebahagiaan kepada kebahagiaan yang lain, atau sebaliknya. Dari suatu kesedihan kepada kesedihan yang lain. Sebagai suatu contoh, suatu ketika saya sedang mengalami kesedihan, bahkan kesedihan yang cukup mendalam. Katakanlah kesedihan yang amat sangat. Namun sedalam apapun kesedihan yang saya alami, sesedih apapun kesedihan yang saya alami, ingat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi, sedalam apapun kesedihan yang saya alami, sedalam apapun, sekacau apapun kesedihan yang saya alami, ingat ini, bahwa tidak ada kesedihan yang abadi. Tidak ada air mata yang abadi. Sebaliknya, suatu ketika saya sedang mengalami suatu kebahagiaan, suatu sukacita yang tidak terkatakan. Saya bahagia, saya senang. Namun pertanyaannya adalah, apakah kebahagiaan yang saya alami, apakah kesenangan yang saya alami, apakah sukacita yang saya alami itu langgeng? Belum tentu. Dan saya katakan tidak. Karena apa? Karena tidak ada sukacita yang abadi. Karena tidak ada kesenangan yang abadi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin di antara penonton saat ini ada muda-mudi yang pernah berjanji sama pacarnya. Kemudian si cowok berkata, "Yang, bersamaku engkau akan bahagia selamanya." Terus si cewek berkata, "Apa yang?" "Iya, bersamaku ya yang beb akan bahagia selamanya." Muka si cewek langsung cemberut. Yang tadi katakan, "Apa yang?" Dia langsung bilang, "Apa katamu?" "Iya, bisa saja kita bahagia." Jadi dalam ucapannya saja si laki-laki itu sudah memancing ketidakbahagiaan. Dia sudah berjanji bahwa hidup akan bahagia selamanya. Dia sudah berjanji bahwa saat bersama laki-laki itu perempuan ini akan bahagia selamanya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara terkasih. Ingat, tidak ada kebahagiaan yang langgeng. Saudara ingat, tidak ada satu pengalaman hidup yang baik maupun buruk akan bertahan selamanya seperti yang saya katakan tadi. Dan saya percaya itu pun pasti pernah kita alami. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dalam Alkitab. Dan ini menjadi catatan sejarah yang tidak bisa dilupakan secara khusus oleh orang Kristen.
Catatan sejarah itu membuktikan bahwa orang-orang ini, bahwa suatu bangsa yang besar pernah hidup dan mengalami berbagai musim yang tidak enak dalam hidupnya. Berbagai kejadian yang tidak enak dalam hidupnya. Yang pertama, suatu waktu Tuhan pernah marah kepada isi dunia ini. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal yang ke-5. Tuhan telah menyesal menciptakan mereka. Lalu Tuhan ingin memusnahkan isi bumi ini. Tapi ada satu keluarga yang Tuhan selamatkan, yaitu Nuh bersama dengan istri, ketiga anak dan ketiga menantunya. Tuhan berkata, "Hambaku, persiapkanlah sebuah bahtera yang besar, karena aku akan memundahkan bumi ini dan segala isinya." Lalu kemudian Nuh membangun perahu. Tidak gampang, orang akan mengolok-olok dia. Ngapain membangun perahu di atas bukit? Gak gampang pula. Untuk 8 orang membangun sebuah perahu di atas hinaan, di atas cercaan. Dan gak gampang pula untuk Nuh beserta ketiga anak dan mantunya itu untuk mengambil kayu-kayu pilihan. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, Nuh bersama dengan seisi rumahnya, bersama dengan istri, ketiga anak dan menantu, akhirnya selesai membangun perahu. Dan Alkitab mencatat, sewaktu Nuh membelakangi pintu itu, disitulah pintu itu ditutup. Bayangkan, seisi dunia yang ada pada saat itu di lockdown oleh Tuhan, ditutup oleh Tuhan. Selama 40 hari hujan turun tidak berhenti. Dan selama 150 hari orang itu berada di atas kapal. Nuh mencoba menerbangkan seekor burung. Lalu burung itu kembali. Kemudian menerbangkan seekor burung. Lalu burung itu membawa sepucuk daun. Dan untuk ketiga kalinya, Nuh menerbangkan burung itu. Dan akhirnya burung itu tidak kembali lagi. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada musim yang berganti. Kita bisa mengingat betapa susahnya Nuh diejek, diolok untuk menciptakan, untuk membangun sebuah perahu besar. Ngapain lu buat perahu, ngapain lu buat perahu. Tapi ketika Tuhan menurunkan hujan 40 hari, 40 malam, kemudian mereka ada di atas perahu itu selama 150 hari. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengolok-olok Nuh? Apa yang terjadi dengan orang yang menghina Nuh pada saat itu? Mereka semua binasa. Bapak Ibu Saudara terkasih, musim pasti berganti. Yang tadinya Nuh mengalami satu hal, apa sih Tuhan kok aku membangun perahu di darat? Tapi apa yang terjadi? Musim berganti. Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak sampai di situ. Kita jelas ingat apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf banyak mengalami musim yang tidak terduga. Bahkan hal pertama musim yang tidak terduga yang dialami oleh Yusuf adalah ketika ia dibuli oleh abang-abangnya sendiri. Ia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diangkat, dijual lagi kepada orang. Dan di dalam cerita-cerita sebelum Yusuf sampai sukses menjadi seorang pemimpin di Mesir, itu tidak gampang. Banyak musim-musim yang tidak enak yang ia rasakan. Ia harus difitnah oleh istri Potifar. Ia harus dipenjara lagi dan lain sebagainya. Sampai Tuhan memberikan kepadanya hikmat untuk menafsirkan mimpi di depan Firaun. Dan Firaun akhirnya mengangkat Yusuf sebagai orang kedua. Dan Firaun berkata, tidak ada yang terjadi di Mesir ini tanpa sepengetahuan orang ini. Tanpa sepengetahuan Yusuf. Kita lihat Bapak Ibu Saudara terkasih. Alkitab mencatat Yusuf ada pada hari itu umur 17 tahun. Kemudian Yusuf diangkat sebagai orang kedua di Mesir di bawah Firaun pada umur 30 tahun. Artinya apa? Ada 13 tahun musim-musim yang tidak enak yang dialami oleh Yusuf sendiri. Saya tidak katakan Yusuf naik turun. Tidak. Secara daging, bahkan tidak hanya secara daging. Secara rohani, kehidupan Yusuf pada saat itu turun. Secara daging turun. Tapi secara rohani ia tetap bangkit oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi, Yusuf menjadi pemimpin di negeri orang. Yusuf menjadi orang nomor 2. Dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di tengah-tengah Mesir tanpa sepengetahuan orang ini. Dahsyat bukan Bapak Ibu Saudara terkasih? Ada begitu banyak musim-musim yang dialami oleh Yusuf. Musim-musim yang tidak terduga. Dan akhirnya boleh ia lewati. Itu artinya bahwa tidak ada satu musim pun
yang abadi. Kemudian contoh ketiga, contoh terakhir. Apa yang dialami oleh bangsa Israel selama mereka ada dalam perbudakan di Mesir. Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka pikir mereka sudah aman. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan? Yang tadinya perjalanan mereka mungkin hanya bisa ditempuh beberapa minggu. Tapi apa yang terjadi? 40 tahun. Mereka berputar-putar di padang gurun. Mereka berputar-putar di padang gurun. Ada masa yang enak, ada masa yang tidak enak. Berbagai musim mereka alami. Tapi ada penyertaan Tuhan yang kuat. Ada penyertaan Tuhan yang nyata. Sehingga mereka bisa melewati padang gurun. Meskipun begitu mereka ada di tanah Kanaan, mereka masih harus berperang. Mereka masih harus berperang untuk mengalahkan berbagai musuh. Tidak gampang tidak gampang untuk menghadapi berbagai musim. Tapi kita kembali ke bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita kembali ke bacaan kita tadi itu. Apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, mungkin menurut kita bahwa pandemi corona ini adalah sebuah musim yang tidak terduga. Walaupun bagi sebagian orang tidak terduga, tapi bagi sebagian besar orang, musim ini tidak terduga. Musim ini sangat menyakitkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1-2 bulan ke depan. Kita tidak tahu bagaimana persiapan kesehatan kita, apakah kita masih fit atau tidak. Kita tidak tahu bagaimana persiapan keuangan kita untuk menghadapi musim ini, musim yang tidak menentu ini. Bahkan kita tidak tahu penyakitnya ada atau enggak, itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Karena saya tidak pernah melihat pasien yang meninggal dan lain sebagainya. Enggak perlu. Yang pasti yang harus kita tahu, sebagaimana pembacaan tadi kita baca dan saya baca ulang. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Seakan-akan pemazmur ini mengatakan begini. Aku punya Tuhan yang kuat. Tapi setelah aku melihat kemana-mana, ke gunung-gunung, ke bukit, ke lembah, dan lain sebagainya. Dari manakah datang pertolonganku? Apakah dari dewa-dewa yang ada di pegunungan sana? Apakah dari Tuhan-Tuhan orang yang mereka sembah, yang ada di lembah-lembah sana, yang ada di gua-gua, yang ada di pohon-pohon besar? Tidak. Pertolonganku bukan dari sana. Pertolonganku bukan dari mereka. Pertolonganku bukan dari dewa-dewa yang ada. Tapi pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhannya huruf besar. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya Lord. Kalau di dalam bahasa aslinya itu YHWH. Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak ada duanya. Dari situlah datang pertolongan kita. Ayat selanjutnya. Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dan penjaga kita tidak akan terlelap. Dan ia tidak akan tertidur. Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi dari musim-musim yang kita lalui. Dari musim-musim yang kita alami. Apakah itu musim kesedihan? Apakah itu musim kesusahan? Apakah itu musim tidak beruang? Atau musim saat kita beruang? Apakah musim saat kita berkumpul rame-rame bersama dengan keluarga? Atau musim saat kita ditinggalkan oleh semua orang yang kita kasihi? Tapi Alkitab berkata, Tuhanlah penjaga kita. Penjaga yang tidak pernah terlelap. Bapak Ibu, meskipun penjaga di komplek kita itu ada 3 shift. Itu artinya per shift itu per 8 jam. Dijaga oleh 2 orang. Saya percaya yang 2 orang ini pasti bilang, bro, gue tidur per 2 jam deh. Ntar lu jaga per 2 jam ya. Padahal mereka cuma jaga per 8 jam. Tapi ini Tuhan katakan, Alkitab katakan, dia tidak pernah terlelap 1 hari 24 jam. 7 hari seminggu, 30 atau 31 hari sebulan, 365 atau 366 hari setahun. Ia tidak pernah terlelap dan ia tidak pernah tertidur. Artinya ia melek melihat kita satu persatu. Saat ia melihat saya, ia melihat gembala kita Pendeta Renaldo Panggabean, ia yang ada di Rempoa, ia melihat Pendeta Yosua yang ada di Sentul, ia melihat Ibu John yang ada di Lebak Bulus, ia melihat Pak Yohanes yang ada di Jakarta Pusat. Ia melihat kita satu persatu. Dan ia tidak pernah melepas pandangannya dari mata kita. Itulah hebatnya Tuhan kita. Sekali lagi, apapun musim yang kita alami, kita punya Tuhan yang tidak pernah terlelap. Saya baca ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya apa?
Setelah ia melihat kita satu persatu, ternyata ia tidak jauh. Ia ada di sebelah tangan kanan kita. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel selama di perjalanan 40 tahun. Ada tiang awan pada waktu siang, ada tiang api pada waktu malam. Sehingga mereka merasa comfort, merasa nyaman ada dalam penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dan ia akan menjaga nyawamu. Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh bahkan sampai tergeletak. Ayat terakhir dari ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara terkasih, saya ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya kembali diingatkan lagi, kembali rohani saya kembali dibangun lagi, bahwa apapun yang saya alami, musim apapun yang saya alami, saya punya Tuhan yang tidak pernah terlelap. Sehingga seorang penyair mengatakan tidak ada ombak yang tidak bertepian. Sebesar apapun ombak yang ada di laut sana. Ia menggulung semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tapi sampai ke daratan, sampai ke tepi pantai, ia hancur. Tidak akan bisa menghantam orang. Chrisye dalam lagunya, sewaktu ada tsunami di Aceh, ia mengatakan badai pasti berlalu. Masih ingat? Dan tidak sampai berapa tahun, orang Aceh sudah bangkit kembali. Karena apa? Karena ada Tuhan yang tidak pernah terlelap. Saya mengajak kita untuk membuka ayat terakhir. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur pasal 37. Ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, apabila saya jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan Bapak Ibu, juga menopang tangan saya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bapak Ibu saudara terkasih, Alkitab mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekali lagi kalau boleh saya tambah begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila kita jatuh, tidak sampai tergeletak. Boleh jatuh? Boleh. Orang percaya tidak harus kuat serta-merta, tidak. Kadang down. Tapi disitulah tangan Tuhan menopang kita sehingga kita tidak sampai jatuh. Sehingga kita tidak sampai tergeletak, Bapak Ibu saudara terkasih. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangan kita. Yang mau kita bahas adalah kata pemazmur begini di ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, dari masa muda ke masa tua ada begitu banyak hal-hal yang kita alami. Ada begitu banyak musim yang kita alami. Tentu tidak semua musim yang enak-enak. Tentu tidak semua musim yang menyedihkan juga. Tetapi pemazmur mengatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, sebanyak apapun musim yang kita alami. Sebanyak apapun kejadian yang kita alami. Sekali lagi, tidak ada musim yang abadi. Tidak ada kesedihan yang abadi. Tidak ada kesusahan yang abadi. Bahkan tidak ada kesedihan yang abadi. Yang abadi adalah pertolongan Tuhan yang nyata, yang menyertai setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ini jelas mengatakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Haleluya. Enak ya? Orang benar ya? Tadi di Mazmur dikatakan bahwa Tuhan kita tidak pernah terlelap.
matching firman Tuhan ini. Tidak pernah ditinggalkan barang sedetik pun. Bahkan sekalipun Tuhan terasa jauh, sebenarnya tidak. Bahkan sekalipun Tuhan rasanya tidak ada, sebenarnya tidak. Itu janji Tuhan. Tuhan kita tidak pernah terlelap dan Ia akan menyertai kita sampai dengan akhir ataupun kesudahan zaman. Apa yang kita alami saat ini mungkin kita merasa, Tuhan, ini adalah musim tidak terduga. Ini adalah musim yang begitu kacau. Jujur, saya awalnya siap. Tapi ke sini saya tidak semakin siap. Bahkan kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat keluaran sana, banyak orang berseliweran, banyak orang jalan, seakan tidak ada apa-apa. Ini new normal, bukan new yang dulu. Normalnya apa? Oke, kita beraktivitas. New-nya apa? Yuk kita melakukan protokoler yang ada. Kita pakai masker, kita jaga jarak, kita bawa hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu new-nya. Tapi orang-orang kita lihat kok seakan-akan tidak ada apa-apa. Orang benar tidak hidup seperti itu. Orang benar percaya bahwa ia tetap dijagai Tuhan, tapi kemana-mana ia harus menjalankan protokoler itu. Kita tidak bisa abai, Bapak Ibu Saudara terkasih. Agar musim yang kita alami ini bukan musim yang tidak terduga, ini bukan musim yang berkepanjangan, sehingga kita rasanya tidak pernah bangkit, sehingga rasanya kita tidak pernah menyelesaikan masalah ini. Tidak. Pasti masalah ini akan berlalu. Sampai kapan kita tidak tahu. Tapi seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau katakan bahwa musim pandemik ini pasti berlalu. Kapan? Saya tidak tahu. Tapi janji Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Meskipun jawaban Tuhan saat kita berdoa supaya pandemik ini berlalu, belum langsung dijawab. Tuhan katakan tunggu. Saya percaya. Ketika Tuhan katakan tunggu, justru di situ pertolongan Tuhan nyata. Sama seperti Bapak Ibu Saudara terkasih ketika mengalami sakit penyakit, kita berdoa, lantas Tuhan seakan-akan belum menjawab, seakan-akan Tuhan itu jauh. Jawaban Tuhan tunggu. Tapi di saat Tuhan mengatakan tunggu, di situ pertolongannya nyata. Ia akan memberikan kita kekuatan selama kita menghadapi problem ini. Selama kita menghadapi pandemik ini. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan kita tidak pernah tertidur. Ia melihat kita satu persatu. Ia melihat gerak-gerik kita. Dan bukan dari jauh. Ia ada di sebelah kita. Enak bukan? Jadi gak perlu takut. Gak perlu takut. Don't tell how big your problem. Jangan katakan seberapa besar masalahmu. Seakan-akan Tuhan itu kecil. Tidak. Saya punya dasi. Tuhan memegang bumi. Saya melihat betapa besarnya Tuhan itu. Di bumi itu kelihatan Indonesia. Kelihatan Pulau Jawa. Tapi saya mengamati Jakarta gak kelihatan. Apalagi saya mengamati kok Gandaria City gak kelihatan ya. Apalagi kita satu persatu. Terus apalagi masalah kita. Tidak kelihatan. Kenapa? Karena besarnya Tuhan kita. Tuhan yang besar itu ada di setiap musim. Dan Tuhan ingin agar di setiap musim itu kita tidak hanya survive. Kita tidak hanya bertahan. Tapi Tuhan mau di setiap musim itu kita menghasilkan buah yang Tuhan kehendaki. Buah apa? Buah kekuatan, buah kesabaran. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, kita menjadi berkat bagi rumah sakit yang sedang kita berkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan takut, Allah akan menyertai kita. Karena itulah janjinya. Ia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Kami kembali diingatkan, bahkan kami kembali dinasihati, terlebih kami kembali diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami tahu tidak ada musim yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi, tidak ada sukacita yang abadi. Tapi di setiap musim itu ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Ada Tuhan yang terus melihat detik demi detik
menit demi menit, jam demi jam, hari, minggu, bahkan bulan, bahkan tahun demi tahun. Allah melihat kami satu persatu. Sehingga apapun musim yang kami alami, ada Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Bapa, hamba berdoa untuk setiap pendengar yang ada pada hari ini. Mungkin banyak di antara kami yang sedang menghadapi musim tak terduga. Bahkan musimnya begitu gersang, begitu menyakitkan, jauh daripada kesejukan, jauh daripada kenyamanan. Agar setiap kami juga menyadari bahwa ada Tuhan yang hadir di setiap musim-musim yang ada dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga memberkati setiap pendengar yang ada pada saat ini. Apapun musim yang tengah mereka hadapi, Tuhan ada di setiap musim itu. Terpujilah namamu ya Tuhan, atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan kami percaya, sekeras apapun musim yang kami hadapi, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Tuhan ada di setiap musim itu. Ini doa kami atas firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Shalom, saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Lekat dalam hatimu. Kiranya Tuhan Yesus berkenan atas pujian kita semua. Amin. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan. Silakan memberi persembahannya, baik itu persembahan syukur ataupun perpuluhan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita untuk semua berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah yang boleh berlangsung pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua pelayan yang turut ambil bagian ya Tuhan. Pemimpin pujian, singers, pemain musik, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan link ini ya Tuhan. Orang-orang yang mengedit untuk hamba-Mu, Bang Taufan Siswadi, Abi dan beberapa saudara kami yang lainnya Tuhan. Tuhan memberkati setiap pelayan yang ada ya Tuhan. Agar di dalam pelayanan demi pelayanan yang kami berikan ya Tuhan, kami senantiasa ingin memberikan yang terbaik. Kami senantiasa rindu untuk senantiasa bisa memberikan kapanpun saat kami dibutuhkan ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati setiap pelayan yang ada. Kami juga tak lupa berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, beserta dengan semua menteri yang ada, bahkan kepala-kepala daerah yang ada di 34 provinsi, gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, RT RW di setiap lingkungan kami. Tuhan pakai pemimpin kami ini ya Tuhan. Khususnya di dalam menangani masa-masa pandemi kini ya Tuhan. Agar bersatu padu dapat memberikan yang terbaik, secara khusus dapat memutus mata rantai, tentu dengan kerjasama yang baik dari setiap masyarakat yang ada. Agar apa yang kami harapkan ini Tuhan cepat berlalu, yaitu pandemi kini bisa berlalu dari bangsa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka-mereka yang ada di gugus terdepan ya Tuhan. Untuk tim medis kami, ada perawat, ada dokter yang terus bekerja untuk semakin banyak lagi orang-orang disembuhkan. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa saat mereka berhadapan dengan pasien virus corona ini ya Tuhan, jagai mereka ya Tuhan. Agar mereka terhindar dari paparan virus corona ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati rumah sakit yang menjadi rujukan virus corona ini ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap rumah sakit yang ada ya Tuhan. Bahkan semua tercukupi, APD-nya tercukupi, sehingga ada kenyamanan bagi setiap para medis yang sedang menangani. Kami juga masyarakat ya Tuhan sadar dan tahu diri bahwa keadaan belumlah pulih. Keadaan bahkan semakin banyak orang yang positif ya Tuhan. Biarlah kami bisa menyadari sambil kami melakukan berbagai aktivitas yang memang penting agar kami menjalankan protokoler yang ada ya Tuhan. Bahkan kalau tidak penting kami tidak perlu keluar ya Tuhan. Agar semakin hari semakin sedikit orang-orang yang terpapar ya Tuhan. Dan pada akhirnya bangsa kami terbebas dari virus ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Untuk gembala kami Pendeta Renaldo Panggabian, serta dengan Ibu Sari, untuk Sarah dan Ayes. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan. Gembala kami ini dalam setiap kerinduan dan pergumulan hatinya, Engkau yang tahu. Kami berkati untuk anak kami Ayes, Sarah Tuhan yang jauh dari keluarga, Engkau berkati Tuhan. Kerjaannya, Engkau berkati pergaulannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Yosua Jab, beserta dengan Ibu Teli dan Winnie. Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan. Beserta dengan apa yang mereka rindukan dan mereka harapkan. Untuk keluarga hamba, istri dan anak-anak, Engkau yang berkati. Bahkan semua jemaat Tuhan. Kami serahkan itu kepada Tuhan. Agar apapun yang mereka hadapi saat ini, biar mereka tahu ada Tuhan yang senantiasa menolong mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang terlibat dalam program ini ya Tuhan. Tuhan tahu isi hati mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih kalau mereka bisa bergabung pada link ini untuk menyaksikan ibadah kami. Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan akan persiapan-persiapan untuk ibadah minggu depan. Kami serahkan supaya semuanya semakin membaik. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat hari Minggu dan jangan lupa setelah acara ini di kanan layar handphone kita
ada link, itu link Aba. Maka dari itu anak-anak yang ikut ibadah Aba, jangan lupa setelah ini ya, langsung klik aja ada foto di gambar kanannya. Dan kemudian minggu depan kita akan kembali beribadah. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendy Salaparang. Tentu rindu rasanya ya. Setelah banyak hal dilalui oleh hambanya ini, kemudian dia akan memberkati kita lewat khotbah pada minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nyanyi bagi dia.